Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Tonghua dari Tomb of Fallen God, tepatnya untuk episode 12. Dan untuk di part kali ini ya, kita akan melihat full pertarungan serta main kucing-kucingan dengan Ling Yun. Mengapa main kucing-kucingan? Karena dia akanlah diburu oleh Long Wu karena dia telah menghabisi kakaknya yaitu Qianlong. Begitu juga dengan Chenan akanlah main kejar-kejaran dengan Meng Ke. Ya, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk saja ya ke dalam ceritanya. Melihat keadaan dari Paman Jisoo yang tidak memungkinkan melanjutkan pertarungan, mereka pun langsunglah menyerang bersama-sama. Tetapi adanya bala bantuan. Dia adalah seorang praktisi yang berada di tingkat keempat. Dan Paman Ling Jisoo meminta kepada sang tetua ya, berikan dia waktu 15 menit untuklah memulihkan tubuhnya. Sehingga ya, mereka pun langsunglah membuat sebuah formasi pertahanan. Dari sini ya bisa disimpulkan kalau keluarga Ling sangatlah membutuhkan yang namanya Paman Jisoo. Jika dia dikalahkan, berarti mereka tidak lagi memiliki kekuatan. Melihat mereka membuat formasi, pasukan dari Chenan langsunglah menyerangnya. Karena ya, jika racun berhasil dikeluarkan, maka mereka tidak akan memiliki kesempatan untuklah menang. Sedangkan untuk Meng Ke yang sudah terluka parah, dia memutuskan mencari tempat untuklah memulihkan dirinya. Begitu juga dengan Chenan, dia mengikutinya dari belakang. Alasannya, dia inginlah mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi kepada Meng Ke, terutama yang berada di dalam dirinya. Di dalam perjalanan, Meng Ke sempat tidaklah sadarkan diri. Jadi ya setengah sadar ya guys. Tetapi ketika dia membuka matanya, Chenan tepat berada di depannya, membuat dia sangatlah terkejut dan mempertanyakan apa yang sedanglah dia lakukan di sini. Dan Chenan pun menjawab, dia akanlah mengetahui kebenarannya. Sehingga dia pun mengeluarkan cakar naga dan berhasil untuklah menangkapnya. Sembari berkata, sepertinya segelmu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Dan untuk saat ini, Chenan inginlah mengambil bunga lotus yang berada di Meng Ke. Tetapi ya, Meng Ke meminta kepada Chenan untuk tidaklah melakukannya. Dan Chenan mempertanyakan lagi, berikan dia satu alasan agarlah dia tidak melakukan semua ini. Meng Ke membalas, dia telah membawa banyak sekali orang ke sini. Jika nantinya dia menghilang tanpa sebab, mereka pasti akanlah mencarinya. Cepat atau lambat juga, mereka pasti akan tahu siapa pelakunya. Dan dari situlah, Chenan tidak akan memiliki tempat persembunyian. Dan Chenan membalas kalau dia sama sekali tidaklah peduli. Karena selama hidupnya, dia terus-terusan dikejar dengan banyaknya masalah. Lalu ya, dia memberikan dua pilihan. Yang pertama, kalau dirinya akanlah menyembuhkan luka-lukanya. Tetapi dia harus bisa melepaskan segelnya dan bergabung dengan mereka untuklah menghabisi ahli tingkat kelima tersebut. Atau pilihan kedua, dia akanlah melumpuhkan dirinya dan meminta Tuan Long untuklah membawa dia pergi dari sini. Kembali kepada Ling Jisoo, dia begitu sangatlah kesal. Racun milik dari Meng Ke sama sekali tidak bisa dihilangkan. Dan satu-satunya cara ya agar dia bisa mengeluarkan racun ini yaitu menggunakan transfusi darah. Sehingga ya salah satu bawahannya dijadikan sebagai tumbal guys. Tidak lama dari itu, Chenan dan juga Meng Ke akhirnya datang kembali, yang dimana Meng Ke memilih pilihan pertama. Dia melepaskan segelnya dan membantu Chenan serta lainnya untuklah mengalahkan keluarga Ling. Terutama dia memiliki tugas untuklah mengalahkan tetua ahli tingkat keempat.
Setelah berhasil untuklah menjatuhkannya, Mengkeer langsunglah meminta kepada Chenan cepat selesaikan semua ini. Beruntungnya ya, Chenan ini termasuk orang yang begitu pintar. Dia langsunglah mengincar tumbal dari Ling Jisoo dan dia berhasil untuklah menghabisinya, membuat racun tersebut kembali ke tubuhnya Ling Jisoo. Sedangkan untuk Mengkeer yang terpaksa untuklah mengeluarkan segelnya, tubuhnya semakinlah terluka dan dia kembali tidaklah sadarkan diri. Sehingga inilah tugas dari Tuan Long untuk membawa pergi Mengkeer dari pertarungan. Sedangkan untuk Ling Yun, dia melihat pamannya sedanglah dikeroyok, dia memutuskan untuklah melarikan diri. Ternyata dia sayang nyawa ya. Beruntungnya Chenan melihat dan langsunglah mengejarnya. Begitu juga dengan Long Wu yang inginlah membalaskan kematian dari kakaknya, yaitu Jianlong. Tetapi Ling Yun kembali berdalih apakah dia percaya dengan tingkatan kultivasi dirinya bisa untuklah mengalahkan Jianlong. Mereka semua tahu kalau Jianlong adalah praktisi yang begitu kuat. Dan seharusnya mereka tahu pelaku dari semua ini adalah Mengkeer. Dia sengaja untuklah merencanakan semua ini. Alasan Mengkeer melakukan semua ini karena untuk anak dari Paman Ling Jisoo, seorang praktisi yang berada di jalur kehancuran. Mendengar ini ya, Chenan langsunglah meminta teruskan ceritanya. Sebagaimana mereka tahu, Sekte Dantian milik dari Mengkeer adalah jalur kebenaran. Mereka selalu mengatasnamakan tentang keadilan dan kebenaran. Sedangkan untuk jalur kehancuran itu sebaliknya. Dan hanya karena keluarga Ling mereka bekerja sama dengan jalur kehancuran yang selama ini menggagalkan rencana dari Sekte Dantian, maka dari itulah Mengkeer membuat sebuah rencana sampai seperti ini. Selagi dia menceritakan, dia juga telah menyiapkan sebuah formasi untuklah melarikan diri guys. Entah ini ceritanya kebenaran atau sebuah kebohongan ya, kita masihlah belum tahu sama sekali. Jadi ya pada intinya, cerita dari Ling Yun mengarah kepada Mengkeer sebagai dalang di balik semua ini. Setelah dia selesai bercerita, dia pun meminta kepada Chenan untuklah mengakhiri hidupnya sekarang juga. Lalu dia mengeluarkan pedangnya dan langsung menghancurkan formasinya sembari berkata, apakah dia telah selesai dengan trik kecilnya? Waduh, alhasil Chenan langsunglah meninjunya. Dan untuk Ling Yun, dia pun langsunglah ketar-ketir dengan memberitahu dia melakukan semua ini ya untuklah bertahan hidup dan dia tidaklah sama sekali salah. Namun Chenan sama sekali tidaklah peduli dengan kata-katanya karena dia telah bersalah, tetaplah bersalah. Jelas-jelas ya dia yang menghabisi rekan-rekannya dan Ling Yun sempat-sempatnya mengancam jika dia menghabisi nyawanya maka keluarga Ling tidak akan membiarkan siapapun pelakunya untuklah pergi. Dan Chenan sama sekali tidaklah peduli. Dia pun langsunglah mengakhiri hidupnya sembari berkata semua ceritanya adalah omong kosong. Setelah menumbangkan Ling Yun, Chenan kembali ke dalam pertarungan Paman Jisoo sembari memperlihatkan tubuh dari Ling Yun dan dia terkejut kalau keponakannya telah meninggal dunia. Dan ternyata guys, cerita dari Ling Yun ada benarnya juga kalau keluarga Ling ini telah bekerja sama dengan jalan kehancuran. Sebab untuk kemampuan dari Paman Ling Jisoo juga sebagian dari jalan kehancuran guys. Ling Jisoo yang sudah sangatlah murka, dia langsunglah mengerahkan kekuatannya yang tersisa. Begitu juga dengan Chenan, kalau dia akanlah membuat dirinya menyusul Ling Yun, sehingga pertarungan mereka langsunglah dimulai.
Dan ketika Chenan inginlah mengakhiri hidupnya, datanglah bala bantuan dari keluarga Ling, yaitu Ling Jian. Dia sebagai ahli tingkat kelima. Melihat kedatangan ahli tingkat kelima, rekan-rekan dari Chenan tidak bisa bernapas. Ya, karena untuk satu ahli tingkat kelima, yaitu Paman Jisoo, sudah sangatlah sulit untuklah dikalahkan. Mereka telah menghabiskan berbagai cara serta energi mereka hanya untuk satu ahli peringkat 5. Dan sekarang malah bertambah 1. Sedangkan untuk Paman Jisoo, dia sudahlah tidak bisa menahan racun dari Mengkeer yang membuat dia haruslah berakhir. Untuk Paman Jian, dia sungguhlah terpukul kalau saudara keduanya telah meninggal dunia. Tetapi membuat dia benar-benar begitu murka ketika melihat tubuh dari Ling Yun sudahlah tidak bernyawa. Sehingga dia pun mengeluarkan kekuatan penuhnya sembari mempertanyakan siapa yang menghabisi Tuan Muda Yun atau Ling Yun ya. Dan Chenan langsunglah mengaku kalau dialah yang menghabisi nyawa dari Ling Yun serta yang menyakiti Paman Jisoo. Alasannya ya sudah pasti kalau dia inginlah melindungi rekan-rekannya. Tetapi rekan-rekannya juga mengaku kalau mereka juga terlibat dalam semua ini. Dan mereka memberikan alasan karena Ling Yun telah melakukan sebuah kejahatan dan mereka telah mengadilinya. Mendengar ini, Ling Jian langsunglah memuji kalau mereka begitu hebat berbicara tentang keadilan. Dan dia pun mengeluarkan telapak tangan yang begitu besar. Tetapi ya, bala bantuan dari Chenan telah datang guys. Dari Akademi Senlan serta beberapa praktisi tingkat keempat. Tidak sampai di situ juga, seluruh praktisi terkuat dari kerajaan Chu juga ikut serta. Dan terlihatlah musuh bebuyutan dari Chenan guys, yang tak lain adalah Chu Yu. Alasan Mimin katakan dia sebagai musuh bebuyutan, datang-datang bukan mempertanyakan keadaannya, tetapi langsunglah bersifat angkuh. Kalau dia benar-benar membuat sebuah masalah yang membuat dia haruslah turun tangan. Ya, seperti biasa guys. Lalu untuk sang dekan langsunglah memberikan peringatan kepada Ling Jian. Siapapun yang berani menindas Akademi Senlan, pasti semuanya akanlah terlibat. Dan Ling Jian langsung meminta maaf atas tindakan dia yang begitu sangatlah gegabah. Dan juga untuk wakil dekan mempertanyakan mengapa dia menyerang junior-junior dari Akademi Senlan. Dan Jian langsung memberitahu kalau mereka telah menghabisi nyawa dari Ling Yun serta membuat saudara keduanya terluka hingga mengalami kondisi seperti ini. Wah, ternyata untuk Ling Jisoo sama sekali belum berakhir guys. Dan dia di sini untuklah mencari keadilan bagi mereka berdua. Apakah tindakan dia juga berlebihan? Namun jawaban dari Akademi Senlan, tindakan dia tidaklah berlebihan. Tetapi kematian dari Lin Yun pantas untuklah mendapatkannya. Ditambah dia memberikan sebuah pernyataan yang begitu menyelekit. Siapapun yang menyakiti murid-murid dari Akademi Senlan, maupun itu hanya sehelai rambut, maka akanlah menjadi musuh dari Akademi Senlan. Mendengar ini, Ling Jian kembali bertanya kepada dekan pertama, apakah ini adalah keputusannya? Dan dekan pertama menjawab, kalau keputusan dari Yang Lin seperti itu, maka dia juga akanlah mengikutinya. Karena sudah mendapati jawaban yang pasti, Jian langsunglah tertawa dan memberikan sebuah peringatan kepada Akademi Senlan. Suatu hari nanti, orang tua ini akanlah mengunjunginya secara pribadi untuk membalas keramat tamahan hari ini. Anjay. Ia bisa dikatakan ini adalah pernyataan sebuah perang. Setelah Ling Jian pergi dari sana, semuanya pun bersorak-sorak ria.
Tetapi untuk Cenan, masih ada satu urusan yang haruslah dia selesaikan, yaitu mengkeer. Dan kita pun bersambung untuk dilanjutkan part berikutnya, yaitu Jumat minggu depan ya guys. Untuk episode kali ini sebenarnya puas-puas aja. Tetapi ya sebetulnya kalian inginlah melihat pertarungan Cenan dengan menggunakan kekuatan dewanya. Ya jika kalian berharap seperti itu ya sepertinya akan lama untuklah melihatnya. Sebagaimana tahu kalau prinsip dari Cenan, dia tidak inginlah menggunakan dewa kehancurannya. Dan jika kalian perhatikan dengan begitu jelas, kemampuan dari Paman Jisoo dan juga Cenan itu sama, berasal dari jalan kehancuran. Maka dari itulah ketika Cenan mendengar kata-kata dari Ling Yun, kalau keluarga Ling bekerja sama dengan jalan kehancuran, membuat dia menjadi begitu sangatlah penasaran dan meminta untuklah meneruskan ceritanya. Jadi pada intinya, cerita dari Ling Yun sepenuhnya adalah kebenaran. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.